Di video sebelumnya, Ryoga berhasil mendapatkan dan menaklukkan relik kapak di makam kuno yang muncul di area rumahnya. Dia juga berhasil menjebloskan mantan bosnya ke penjara demi hadiah 1 miliar sebagai modal awal pencarian makam. Lalu seperti apakah kisah seru selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Ya, saat ini makam kuno kembali muncul di tengah perkotaan yang ramai. Terlihat banyak katana bermunculan di mana-mana dan hawa jahat yang sangat pekat bertebaran di mana-mana. Ryoga sepertinya sudah tahu makam kuno yang dipenuhi katana-katana hancur adalah makam kuno dari relik katana Jepang yang bernama Muramasa. Lebih jelasnya, Muramasa adalah nama penempa katana yang aktif dari zaman Sengoku hingga zaman Edo. Karena ketajamannya yang luar biasa, katana itu disebut mahakarya Muramasa. Tapi mulai dari kakek, ayah, hingga putra laki-laki keluarga tersebut, semuanya tewas ditebas oleh Muramasa. Tak lama, Ryoga mendapatkan peringatan dari bar statusnya bahwa dia sedang terpengaruh oleh hawa jahat relik. Hal itu akan berdampak langsung pada kulit. Meski begitu, Ryoga masih sangat bersemangat untuk menaklukkan relik katana tersebut. Namun, makam kuno itu luasnya bukan main. Meskipun dilacak dengan kapak emas, posisi relik itu masih tidak bisa dilacak. Selain itu, Ryoga yakin orang-orang Republik Pen pasti sudah tahu posisi relik katana tersebut. Jika dibiarkan, Muramasa itu bisa direbut oleh mereka. Tapi tiba-tiba Ryoga mendengar suara teriakan tak jauh dari sana. Saat dicek, ternyata banyak warga yang terjebak di sebuah lubang dan satu orang anak SMA yang sedang kesurupan relik. Ryoga yakin mereka adalah korban persembahan Rui untuk memunculkan jembatan ke arah makam kuno. Orang-orang itu mengaku setelah Rui merapalkan mantra, tiba-tiba sebuah lubang terbentuk dan Rui mendorong mereka ke lubang itu. Mengetahui Rui masih berada di sana, Ryoga merasa masih memiliki kesempatan untuk merebut relik katana itu. Sebagai rencana awal, Ryoga mengandalkan kekuatan relik yang dicurinya dari Rui. Relik itu berbentuk gelang tambang dan kue mochi yang berada di dalam kotak. Relik itu berasal dari kisah kakak beradik yang menjadi matahari dan bulan. Dulu seorang ibu penjual mochi dikejar oleh seekor harimau karena mau kasbon tapi tidak dikasih. Lalu sebuah tali tambang turun dari langit untuk menyelamatkan kakak beradik yang hampir dimangsa harimau. Tampaklah bar status menunjukkan bahwa keempat bakat yang sempat tertidur berhasil dibangkitkan sepenuhnya. Ryoga kini telah bangkit sebagai penjarah makam sejati. Dengan begitu, misi selesai dan hadiah akan diberikan setelah meloloskan diri dari makam kuno dan... いいタイミングだ。Ya, Ryoga melesat ke bawah lubang, meladeni Ciwi kesurupan yang mengamuk itu, lalu mengikat Ciwi itu dengan relik tambang, hingga akhirnya Ciwi itu lepas dari kendali relik yang merasukinya. Kemudian seseorang dari mereka memberitahu Ryoga bahwa Rui menyeberangi jembatan di atas lubang lalu masuk ke dalam gua. Akhirnya Ryoga yakin bahwa yang memberitahu Rui tentang makam kuno itu adalah pengguna ramalan. じゃあウイレちゃんすぐにこの縄なんとかしてくれない？ 戻ってこい。 Setelah melepaskan Ciwi itu dari ikatan relik tambang, Ryoga berjanji akan mengeluarkan mereka dari lubang asal mereka membantunya menangkap Rui yang sedang menjebak mereka di lubang tersebut. Tak lama, tampaklah Rui baru saja menemukan lubang di mana relik Muramasa itu tersimpan. Rui yakin sedang membereskan semua saksi mata dan misinya akan segera selesai. Jika relik Muramasa itu sudah jatuh di tangannya, ia yakin siapapun bahkan sekalipun Ryoga sudah bukan lagi tandingannya. Namun tiba-tiba orang yang dia tumbangkan muncul di sana dan menghajarnya habis-habisan. あいつらどうやってここに？よくも転んだとしたな！おい、待ってくれ！ Ya, Ryoga di sana langsung mengejeknya karena berkali-kali gagal mendapatkan relik yang dia cari. Dengan mengandalkan kapak emasnya, akhirnya relik Muramasa itu berhasil Ryoga temukan. 金の斧！ こ
Ya, relik itu memuji Ryoga karena bisa menemukannya. Relik itu mengatakan jika Ryoga ingin mendapatkan kekuatannya, maka Ryoga harus membantai 10 orang manusia sebagai persembahan. Dengan menghisap darah manusia, relik Muramasa itu bisa mengembalikan wujud aslinya. Jika tidak, maka semua orang yang ada di sana akan dikurung selamanya di dalam makam kuno tersebut. Jelas saja Ryoga menolak permintaan itu. Lalu dengan daya kendalinya, Ryoga berusaha menaklukkan relik itu dan menyuruhnya menyerap kembali semua katana replikanya sehingga... 俺じゃなくお前の方だ。 Ya, akhirnya relik itu kembali ke wujud aslinya dengan kendali penuh Ryoga. Setelah itu, Ryoga mengeluarkan semua orang yang terjebak di sana. Rui pun diam-diam ikut mengantri untuk keluar dari lubang tersebut. Namun Ryoga segera menyadarinya dan menahannya. Rui pun membujuk Ryoga untuk mengeluarkannya dari sana. Dia berjanji akan merekomendasikan Ryoga ke pemerintahan Republik Pen dengan gaji yang sangat besar. Selain itu, mereka juga punya relik ramalan catatan masa depan yang akan memudahkannya mencari relik. Namun setahu Ryoga, catatan masa depan itu relik yang hanya bisa dipakai oleh pemiliknya. Tapi kata Rui, itu bukan masalah besar karena ada perusahaan yang bisa mengatasi masalah tersebut. Rui menyebut perusahaan pendukung tim eskapasi itu bernama TKBM. Sontak hal itu pun membuat Ryoga geram. Mantan perusahaannya di masa lalu bekerja sama mendukung pemerintah asing memburu relik. Sebelum pergi, ia memberi salam olahraga dulu pada Rui, lalu meninggalkannya begitu saja. 失礼するぞ。だな。墓閉鎖。悪いな。やばい。Setelah itu, kabar terjadinya insiden besar tersebut menyebar ke seluruh negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Pemerintah Jepang menduga kejadian itu berhubungan dengan Rui dari pihak pemerintah Republik Pen. Tampak kepala tim ekskavasi Republik Pen mendapatkan teguran keras dari atasannya. Dia beralasan bahwa yang menggagalkan misi mereka adalah orang Jepang yang muncul di dalam ramalan. Namun, dia berjanji sudah bisa melacak keberadaan Ryoga dengan kekuatan catatan masa depan. Keberadaan Ryoga bisa dilacak oleh catatan masa depan karena Rui yang sudah ditandai catatan masa depan sempat melakukan kontak dengannya. Kepala tim yang bernama Chow berjanji kali ini mereka itu akan berhasil membereskan Ryoga. Di sisi lain, Ryoga tampak mengalami luka cukup parah di lengannya. Luka itu disebabkan karena memakai kendali paksa. Lebih jelasnya, Ryoga menggunakan daya kendali tanpa menyelesaikan ujian saat merebut relik. Jadi, makin kuat suatu relik, maka makin kuat juga daya penolakannya. Jika ia terus-menerus memakai cara seperti itu, tubuhnya tidak akan sanggup untuk bertahan. Tak lama, Ryoga mendapatkan notif tentang hadiah misi yang akan dibagikan. Sebelum hadiah itu dibagikan, Ryoga harus memilih dua opsi, yaitu jalur kendali atau jalur keselarasan. Ryoga pun memilih jalur kendali, namun... よし。お？お？何もくれないんだ。って。 Ya, ternyata hadiah itu menyempil di saku celananya. Sebuah relik kecil mirip endog cak-cak yang harus dimakannya. Dan setelah memakan relik endog cak-cak itu, dalam sekejap luka akibat serangan relik itu menghilang. Setelah itu, Ryoga mendapatkan skill baru, yaitu resistensi imunitas. Sebuah skill yang bisa menahan hawa jahat relik dan memulihkan luka. これが異物の正気を防ぐもの体制か。 Ryoga di sana tidak mengerti apa yang direncanakan si gagak yang terus memberinya keuntungan. Ryoga berpikir dengan memberinya keuntungan, si gagak pun mungkin akan mendapatkan keuntungan juga. Tak lama, Ryoga mendapatkan notif bahwa dia telah ditandai di dalam catatan masa depan dan masa depannya sedang dibaca. Ternyata catatan masa depan itu milik seorang ciwi yang bernama Kome Sasaki, seorang panglima militer dari zaman Tiongkok kuno. Catatan masa depan itu relik yang berbeda dari yang lain. Catatan masa depan tidak membentuk makam kuno, namun memilih pemiliknya secara langsung. Dan saat ini, ciwi yang bernama Sasaki yang dipilih sebagai pemilik catatan tersebut.
Sejak dulu, pemerintahan Pen sudah mendeteksi keberadaan Sasaki dan catatan masa depan. Mereka bertekad memanfaatkan kekuatan itu demi kepentingan tim eskapasi mereka. Mereka memberi dukungan penuh kepada Sasaki. Namun, Sasaki yang sedikit butek gagal memanfaatkan sepenuhnya catatan masa depan yang ditulis dalam bahasa kuno yang rumit. Lalu, ketika Sasaki membacanya dengan teliti, sontak ia langsung terkejut. これ文章が難しすぎ。映してください。どうしたんです？ Ya, Sasaki diramalkan akan mati dan sosok yang akan membunuhnya adalah Ryoga. Di sana Ryoga yakin pihak pemerintah Republik Pen akan mencegah kematian Sasaki dengan membunuh Ryoga lebih dulu. Tambah Sasaki dibuat pancingan langsung untuk menggagalkan aksi Ryoga. Mereka menyuruh Sasaki hanya perlu bertatapan saja dengan Ryoga lalu keluar dari tempat itu agar penanda sempurna akan bisa dilakukan. Mereka berjanji jika sesuatu yang buruk terjadi mereka pasti akan melindungi. Lalu saat berada di dalam, ceritanya malah jadi plot twist di mana si Sasaki malah kepincuk pada pandangan pertama. Ya, bagi Sasaki, Ryoga itu sangat ganteng seperti opa-opa Korea. Di sana Ryoga langsung mengambil katananya yang membuat mereka panik dan langsung diperintahkan untuk menyerang. Namun Sasaki malah menutup pintu dan mengajak Ryoga berkenalan. 私 Nah, agar obrolan mereka tidak terdengar keluar, Sasaki mengajak Ryoga berkomunikasi lewat WA. Pokoknya di sana mereka itu malah chat mesra-mesraan hingga wajah Sasaki tersipu malu. Dan akhirnya Ryoga malah dapat gadis yang mau diajak kabur bersama tanpa harus dipaksa. まあ、俺にとってはチャンスか。この状況でやることか。カメラで確認を。さあ、行こう。 Setelah itu, Ryoga mengajak Sasaki ke sebuah tempat untuk kencan. Di sana, Ryoga memperlakukan Sasaki layaknya ratu yang membuat Sasaki semakin baper dan ia yakin Ryoga tidak akan membunuhnya. Selain itu, mereka sudah saling bertatapan mata, jadi Sasaki bisa membaca masa depan Ryoga. Tapi sayangnya, buku catatan masa depannya itu ketinggalan di rumahnya dan tiba-tiba... 騒ぐな。携帯をよこせ。 ことですか？ 未来機はお前が持ってる。 正体がバレてる。 Ya, setelah itu Ryoga membawa Sasaki ke sebuah kafe dan ia memaksa Sasaki untuk menyalin semua ramalan yang dilihatnya ke sebuah buku. Sasaki pun menolaknya karena buku catatan masa depannya tertinggal di rumahnya. Tapi ternyata Ryoga tahu cara memanggil buku itu cukup dengan menyentuh tato di tangan Sasaki sambil mengucapkan Bim Salabim. 未来機。 抜けがないように注意しろ。 Ya, semakin lama tulisan Sasaki pun semakin lambat karena mungkin sudah pegel menyalin ramalan sebanyak itu. Sasaki menawarkan daripada harus capek-capek menyalinnya, lebih baik Ryoga mengambil buku itu dan membebaskannya. Namun Ryoga menolaknya karena catatan masa depan itu relik tingkat legenda pahlawan rank S. Jika Ryoga memaksanya patuh dengan daya kenali, maka penalti yang akan didapatnya juga besar. Muramasa yang peringkatnya rendah saja sudah melukai tangannya cukup parah, apalagi jika relik kelas atas. Menerima penolakan mentah-mentah dari Ryoga, Sasaki merasa jadi korban si ganteng. Tak lama Ryoga mendengar keributan di luar. Dia yakin bahwa orang-orang itu adalah militer dari Republik Pen yang akan menangkapnya. Alhasil Ryoga mengeluarkan pedang Muramasanya dan... Ya, Ryoga menghancurkan buku catatan masa depan itu yang membuat Sasaki langsung tidak sadarkan diri. Setelah itu, rank skill penyelidikan pikirannya meningkat ke peringkat E dan daya kenali meningkat, sedangkan daya selarasnya menurun. Mendengar keributan itu, Chow dan pasukannya mendobrak pintu dan menemukan buku catatan masa depan sudah hangus terbakar. Sontak Chow pun langsung gerengseng mengancam akan menghabisi Ryoga saat ini juga. Namun dengan gercep Ryoga memberi Chow relik mochi yang rasanya sangat lezat dan baunya sangat menggoda. Sehingga Chow dan anak buahnya saling serang memperebutkan relik mochi yang sangat lezat itu, sementara Ryoga menghilang begitu saja. この野郎、これは
俺の持ちた持ちを大事。俺は助からなきゃ。 Keesokan harinya, Ryoga langsung terbang menuju Las Vegas. Di buku catatan masa depan salinannya itu, Ryoga menemukan kuponisasi raksasa. Lebih jelasnya, sebuah insiden mengerikan saat seluruh dunia ditelan oleh makam. Kalau tidak salah, sejak saat itu juga banyak relik yang mulai membanjiri dunia. Diramalkan, insiden besar itu akan terjadi di bulan Januari di taman penuh nafsu di dalam tanah. Dari sanalah dimulainya malapetaka yang menyeret dunia ke dalam kekacauan. Di sana juga dewa yang mengetahui nafsu Ryoga akan mengajaknya bekerja sama. Kata-kata dalam ramalan itu merujuk pada pelelangan bawah tanah Midas di Las Vegas, dan di antara peserta lain, Ogawara pasti ada di sana. Singkat cerita, Ryoga sudah tiba di Las Vegas. Ia bertemu dengan si Pirang yang sudah menyelesaikan pekerjaannya. Si Pirang menemukan 3 nama peserta yang menggunakan nama samaran JK. Namun dari ciri-cirinya, Ryoga tahu JK yang mana yang sebenarnya Ogawara. Ia yakin jika Ogawara ada di sana, berarti ada relik berkualitas tinggi yang masuk dalam pelelangan. Tapi anehnya, Ryoga tidak menemukan relik tingkat dewa itu di buku ramalannya. Namun meski begitu, Ryoga akan tetap datang ke sana karena ada beberapa relik yang harus dibelinya. Sontak si Pirang pun langsung mengejeknya karena harga relik di lelang Midas itu semuanya mahal. Harga yang paling murah saja mencapai 1 miliar. Si Pirang tidak percaya Ryoga punya uang sebanyak itu. Karena itulah Ryoga mengajak si Pirang dan kawan-kawan untuk mencari uang terlebih dahulu. おい、ここどこだと思ってる？人稼ぎしようか。 Sementara itu, terlihat seseorang yang diberitahu bahwa catatan masa depan telah dihancurkan oleh seseorang. Tapi orang itu tidak berniat menghabisinya karena dia yakin orang yang bisa menghancurkan relik buku ramalan itu sangatlah kuat. Dia memutuskan untuk menjadikannya sekutu yang pasti akan sangat berguna. Di sisi lain, Ryoga yang sedang mencari modal memenangkan cepot berturut-turut sampai dia dicurigai oleh petugas di sana. Ryoga langsung diperiksa karena diduga dia menggunakan sebuah alat untuk mengakali mesin. Namun tidak ditemukan alat apapun di sana. Yang petugas itu temukan hanyalah gantungan kunci yang bisa diubah menjadi pisau. Ternyata gantungan kunci itu adalah kapak emas yang bentuknya sudah diubah oleh Ryoga. Ia memanfaatkan kekuatan kapak emas itu yang bisa mendekatkan rejeki. Tak lama, pria yang tadi teleponan muncul di sana. Dia adalah Tio Takuya Batok, bawahan Ogawara. Namun karena saat ini mereka belum mengenali Ryoga, mereka pun hare-hare tidak meliriknya. Padahal Ryoga adalah orang yang akan merebut seluruh relik berkualitas tinggi dalam lelang kali ini. Tak lama setelah itu, terjadi hal aneh di tas Ryoga yang dibawa si Pirang. Dalam tas itu tiba-tiba ada sesuatu yang gugur-gubugan. Ternyata itu adalah reaksi dari kapak perak yang mendeteksi ada musuh yang mengincar harta milik Ryoga. Tiba-tiba juga terjadi banyak sekali anomali di sana. Ada yang kehilangan uang, ada yang ribut, dan ada juga yang HP-nya rusak. Bahkan harga saham tiba-tiba terjun bebas, padahal tadi baik-baik saja. Ya, ternyata yang menjadi penyebab kekacauan itu adalah Ciwi Pirang ini. Dia adalah putri bungsu dari keluarga konglomerat Hilton bernama Irene. Sebelum Ryoga kembali ke masa lalu, pemilik relik tingkat dewa memiliki julukan, yaitu Raja Takdir, Raja Penakluk, atau Raja Kekayaan. Di antara raja-raja itu, Irene lah yang memiliki kekuatan paling mengerikan, yaitu Raja Kebangkrutan. Tapi Irene berbeda dari ani-ani pada umumnya. Meski sama-sama suka membuat bangkrut, Irene bahkan lebih mengerikan. Siapa saja yang berada di dekatnya, maka akan tertimpa bencana. Orang-orang di sekitarnya akan kehilangan harta, terkena mencret, bahkan perusahaan pun bisa bangkrut. Ryoga pun takut jika berurusan dengannya dan memutuskan untuk kabur saja. Namun Irene malah mengejarnya sehingga Ryoga terkena aura ganas. Akibat dari aura tersebut, relik yang dimilikinya mengalami kerusakan total. Bahkan keberuntungan langsung meninggalkannya. Irene mengatakan ia mengejarnya karena ingin tahu trik apa yang dipakai Ryoga sehingga dia bisa menang cepot berkali-kali. Namun di sana Ryoga tidak ingin semakin sial, jadi mengaku bahwa Irene salah orang. Nah, karena Ryoga menolaknya, akhirnya si Pirang lah yang meladeni Irene. Namun tiba-tiba si Pirang dan teman-temannya terkena penyakit mencret. Bukan cuma mereka, Ryoga pun terkena sial oleh aura ganas Irene. だけでもお時間をください。大丈夫ですか？
誰のせいでこうなったと思う？ Ya, di sana Irene mengakui semua kesialan yang terjadi gara-gara dia. Oleh karena itu, dia ingin meningkatkan keberuntungannya agar bisa membahagiakan orang-orang yang terkena sial. Sonang Ryoga pun terheran-heran. Irene yang dikenalnya di masa depan itu sangat bengis dan kejam. Namun Irene yang dikenalnya sekarang sangat lembut, cantik, dan imut menggemaskan. Ya, di sana Irene meminta agar Ryoga memberitahunya trik untuk dapat keberuntungan. Dia berjanji akan membayar imbalannya sebesar apapun yang Ryoga minta. Lalu tiba-tiba berstatus memberitahukan bahwa resistensi milik Ryoga kini telah meningkat karena terkena aura dari Irene. Dengan kata lain, Ryoga kini telah kebal akan kesialan dari Irene. Ryoga berpikir mungkin itu efek dari endog cak-cak yang ia makan. Jadi sekarang Ryoga tidak harus menjauhi Irene, dan itu adalah keuntungan bagi Ryoga. Selain itu, jika Ryoga membawanya ke tempat lelang, peserta lelang yang lain akan terkena kesialan satu per satu. 一緒にいかがですか？お忙しいことは理解しています。ご一緒させてください。 Singkat cerita, Ryoga dan Irene sudah berada di tempat lelang. Tampak sebagian besar peserta lelang meninggalkan tempat acara karena terkena kesialan dari kekuatan Irene. Di sana, Ryoga menyadari kenapa Irene berubah menjadi jahat di masa depan. Mungkin karena Irene ketempelan relik tanpa ia sadari. Akibat kesialan di sekelilingnya juga mengubah jati diri dan karakternya. Di sana, Ryoga juga mendengar pabrik perusahaan Ogawara mengalami kebakaran. Namun, dia memilih tetap diam di sana karena mungkin dia mengincar relik yang sangat berharga. Di sana Irene terlihat sangat tenang dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ryoga karena sudah mendengarkan keluh kesahnya, dan tiba-tiba 本当に嬉しいんです。くそ、しまった。 ya, gempa bumi itu terjadi karena kekuatan kesialan Irene meningkat saat Irene merasa bahagia. Waduh, gimana dong? Nah, lalu saat Irene kembali tenang, tiba-tiba gempa itu pun dalam sekejap kembali berhenti. Namun emosi orang-orang di sana mulai tidak terkendali karena adanya raja kebangkrutan di sana. Orang-orang saling adu bacot memperebutkan barang yang tak jelas yang mereka inginkan. Tapi itu menjadi keuntungan untuk Ryoga. Jika ia bisa memanfaatkan situasi tersebut, maka ia bisa menyingkirkan pesaing lain. Melihat itu, Irene tampak murung karena merasa bersalah. Namun Ryoga langsung menenangkannya untuk membuatnya bahagia. Dan semakin Irene bahagia, maka relik itu akan mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar. Semua orang akan kehilangan akal sehat dan terobsesi untuk membeli setiap barang sampai uang mereka habis. Tapi sepertinya Ogawara tidak terpengaruh oleh hal itu. Mungkin itu karena kekuatan kendali Ogawara yang tinggi. Nah, setelah sekian banyak barang lelang ditunjukkan, Ryoga tidak mengerti kenapa tidak ada relik kelas dewa di sana yang disebutkan oleh ramalan. Namun tiba-tiba lelang terakhir akhirnya muncul, yaitu pohon keabadian. あれは不老僧だ。 Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih? Masih mau lanjut lagi nggak nih? Ini anime kayaknya bakalan seru deh. Ya pokoknya mah pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.